Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami mengambil judul koperasi, pasar tradisional dan juga pasar modern. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anita Cahya Maulidina, yang kedua Lutfi Dita Fahani, yang ketiga Lina Fradila. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian pasar dan juga perkembangan pasar. Pengertian pasar yang pertama yaitu ada pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan juga pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi dari penjual dan juga pembeli secara langsung. Bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, kios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar itu sendiri. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, pasar mengalami perkembangan baik secara fisik, bangunan, dan non-fisik berupa pelayanan. Oke, selanjutnya pasar berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena apa? Karena faktor modernisasi. Nah, istilah pasar tradisional dan juga pasar modern pun muncul ke permukaan. Keberadaan pasar yang kumuh, becek, dan juga sempit mulai terlupakan dengan kehadiran pasar modern di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kedua, ada pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang dikelola oleh manajemen modern. Umumnya, pasar ini terdapat di sebuah perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada para konsumen. Di pasar modern ini, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Mengapa? Karena melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang itu sendiri atau biasanya disebut dengan barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau biasanya disebut swalayan atau dilayani oleh pramuniaganya. Lalu pasar modern antara lain supermarket, mall, minimarket, shopping center, department store, dan lain-lain. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam dan mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Oleh sebab itu, secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai barang persediaan di gudang yang terukur. Setelah pengertian dan juga perkembangan pasar, kalian sudah tahu dengan video yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi dari pasar tradisional dan juga kondisi dari pasar modern itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kondisi pasar tradisional. Perlu kalian ketahui, saat ini ada lebih dari sekitar 13.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang sudah tersebar. Di sana berkumpul lebih dari 12,6 juta pedagang setiap harinya yang berjualan. Umumnya, pasar tradisional ini dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah. Karena berbeda dengan supermarket, kebanyakan pasar tradisional merupakan milik Pemda atau pemerintah daerah. Pemda di Indonesia umumnya memiliki dinas pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional itu sendiri. Dinas ini mengelola pasar karena pasar miliknya sendiri atau bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Lalu, bagaimana sih kondisi dengan pasar modern? Perlu kalian ketahui, dimulai pada era 90-an, pertumbuhan pasar modern ini berkembang sangatlah pesat. Mengapa? Karena perkembangannya ini sudah tidak terkendali, teman-teman. Pada tahun sekitar 2000-an, pasar modern ini tidak hanya merambah pada masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas. Mereka juga memulai ekspansi ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi inilah yang mengakibatkan ruang bersaing pedagang pasar tradisional terus mengalami penyempitan. Baik, akan saya lanjutkan dampak perkembangan pasar. Yang pertama ada pasar tradisional, yaitu 1. Pemerintah. Pemihakan pemerintah kepada pedagang pasar tradisional dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang pasar tradisional untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan masyarakat dan membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan mengancam eksistensi mereka serta melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Yang kedua ada pengelolaan pasar.
Seiring dengan pembentukan regulasi-regulasi ini, pemerintah perlu mendukung strategi pemasaran pasar tradisional dengan membenahi aspek fisik dan manajemen pengelolaan pasar tradisional secara lebih profesional. Karena dengan meningkatnya persaingan di bisnis retail, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Yang ketiga ada supplier. Ditinjau dari sisi lain, keberadaan retail modern sebenarnya telah mematikan usaha kecil, baik petani kecil, peternak, atau usaha-usaha kecil lainnya. Karena memakai logika pasar dalam kapitalisme, maka persaingan menjadi hal yang wajib hukumnya. Yang kedua ada pasar modern. Pasar modern memberikan kenyamanan dan prestis bagi konsumen. Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kota metropolitan, tetapi sudah merambah sampai kota kecil singkat kecamatan di tanah air. Yang kedua ada pasar modern, yaitu 1. Pasar modern memberikan kenyamanan dan prestis bagi konsumen. Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kota metropolitan, tetapi sudah merambah sampai kota kecil setingkat kecamatan di tanah air. Yang kedua ada keunggulan kompetitif pasar modern merebut pelanggan pasar tradisional. Pasar modern dan pasar tradisional bersaing di sektor yang sama, yaitu industri retail. Di satu sisi, pasar modern dikelola dengan tangan profesional dan fasilitas yang serba lengkap. Yang ketiga, pasar modern mengeksploitasi pemasok supplier. Persoalan berikutnya dari industri retail terkait dengan ketidakseimbangan posisi antara pemasok dengan pelaku usaha retail. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Lina Fradila. Baik, saya lanjutkan. Untuk kesimpulannya, keberadaan pasar modern berpengaruh positif bagi konsumen dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi PDB. Namun, perkembangan pasar modern saat ini berpengaruh negatif terhadap eksistensi pasar tradisional dan pemasok mikro. Dengan mengambil alih pelanggan pasar tradisional dan mengeksploitasi pemasok yang mengakibatkan penumpukan kapital pada golongan ekonomi menengah ke atas, sehingga pemerataan ekonomi tidak tercapai. Dalam jangka panjang, penguasaan pasar modern yang berasal dari investasi asing juga akan merugikan neraca pembayaran Indonesia. Untuk yang kedua, mempertahankan eksistensi dan meningkatkan potensi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat kecil, diperlukan sebuah model pengembangan pasar tradisional di mana pemerintah berperan sebagai pengatur alokasi, peran parastatal kelompok dan penyusun regulasi. Regulasi mengenai pasar tradisional dan pasar modern harus mengatur tentang pembagian zona usaha, jam buka, harga barang, dan jenis retailer. Strategi yang didapat digunakan untuk mengatur harga barang, yaitu dengan melakukan perbedaan produk dan harga, serta melalui peraturan perpajakan dan pengelolaan distribusi yang efisien. Di samping itu juga diperlukan sumber daya manusia, pengelolaan pasar tradisional yang bermanajemen modern namun tetap mempertahankan cita rasa khas pasar tradisional. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.